Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana Olimpiade. Dengar kata itu yang terlintas di kepala gue, ya pesta olahraga yang terbesar yang seharusnya menjadi simbol terbaik dari kemanusiaan kan? Tapi sejarah mencatat ada beberapa momen kelam di mana panggung dunia ini yang justru menjadi saksi bisu dari tragedi kemanusiaan yang paling sadis dan tidak termaafkan. Mau tahu apa saja yang gue maksud? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Bencana Stadion Nasional. Gak semua Olimpiade berjalan dengan mulus ya. Salah satunya ada tragedi paling tragis yang terjadi di Peru pada tahun 1964 ini nih. Menurut gue sih mirip-mirip sama kasus yang dialami di Indonesia waktu Kanjuruhan tahun 2022 kemarin ya. Tapi kita bahas ini dulu deh. Jadi di tanggal 24 Mei 1964 lalu, Peru kebetulan jadi tuan rumah kualifikasi Olimpiade bidang sepak bola dan juga harus melawan Argentina buat bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya walaupun baru kualifikasi, tapi suasananya tuh udah kayak di final Piala Dunia deh. Stadion yang didatangi sama lebih dari 50.000 orang, di mana semuanya nih pada berteriak, bernyanyi, ya pokoknya tuh vibes-nya pecah banget deh. Nah, masalahnya saat pertandingan sudah mau habis nih atau sisa 6 menit doang, Argentina yang saat itu lagi unggul 1-0 disamakan kedudukannya oleh Peru. Ya heboh lah penonton di sana. Nah masalahnya saat supporternya itu merayakan gol tersebut, wasit nih meniup peluitnya dan batalin gol itu. Jelas, fansnya Peru pada ngamuk semua lah. Mereka tuh langsung turun dari tribun dan menyerbu lapangan saat itu juga. Alhasil, penonton lain pun gak pada terima tuh. Dan ribuan orang langsung turun juga ke lapangan sampai polisi harus ngelemparin gas air mata ke area tribun. Masalahnya, polisi di sana bukannya menenangkan massa, mereka tuh malah nembakin gas air mata ke arah tribun yang masih penuh sesak. Seketika semua orang langsung panik, matanya perih, sesak nafas, ya pokoknya mereka tuh nggak bisa melihat apa-apa deh. Dan dari sini, nggak ada yang peduli lagi sama pertandingan. Semua orang cuma mau lari keluar buat nyelamatin diri. Mereka lari berdesak-desakan menuju gerbang keluar. Tapi mimpi terburuknya terjadi. Pintu-pintu keluarnya yang terbuat dari baja itu terkunci rapat teman-teman. Kepanikan ini jelas berubah menjadi jebakan maut. Orang-orang yang di belakang tuh terus mendorong, sementara yang di depan terhimpit di gerbang yang tertutup itu. Mereka keinjak-injak dan juga mati lemas dalam kerumunan. Malam itu, pertandingan sepak bola yang seharusnya jadi hiburan berubah menjadi kuburan massal teman-teman. Lebih dari 300 orang tewas dan 500 lainnya mengalami luka-luka. Olimpiade Vancouver 2010. Bukan Olimpiade namanya tuh kalau para atletnya nggak berjuang mati-matian buat dapetin medali ya. Tapi sayangnya ada satu atlet nih bernama Nodar Kumaritasvili yang kisahnya berujung jadi tragedi paling mengenaskan dalam Olimpiade Vancouver di tahun 2010 lalu. Jadi begini, Nodar tuh terdaftar sebagai atlet cabang luge, di mana luge ini adalah olahraga ekstrim yang membuat para pesertanya harus tiduran terlentang di atas papan kecil gitu, lalu meluncur di lintasan es dengan kecepatan bisa lebih dari 140 km per jam. Meskipun kelihatannya tuh gampang, tapi aslinya ini tuh susah banget teman-teman, karena mereka harus merhatiin kecepatan sekaligus ngelawan angin yang super dingin juga. Nah, di hari kejadian, Nodar yang pada waktu itu masih berusia 21 tahun, ceritanya pengen latihan untuk terakhir kalinya sebelum bertanding. Ya, namanya juga debut pertama di Olimpiade, masih semangat-semangat banget kan? Tapi sayangnya, dengan kecepatan 145 km per jam di sesi latihan terakhir, dia malah kehilangan kendali dan juga terpental keluar di lintasan di salah satu tikungan terakhirnya itu. Perlu kalian tahu juga, kalau tikungan ini memang sudah dikritik habis-habisan teman-teman. Karena dianggap terlalu curam, terlalu cepat, dan juga terlalu bahaya. Cuma namanya Olimpiade, ya tetap harus jalan kan? Berhubung Nodar keluar dari lintasan dan juga nabrak tiang logam di pinggir treknya, katanya dia langsung gak sadarkan diri. Dan waktu berusaha ditolong pun, nyawanya sudah gak bisa diselamatkan. Tragis banget ya. Setelah kejadian ini, panitia langsung dihujat habis-habisan deh. Dan mereka pun buru-buru modif lintasan, di mana kecepatannya diturunkan, tikungannya diubah, dan semua tiang ditutup juga tuh teman-teman. Tapi jelas, nasi sudah berubah menjadi bubur. Karena semua itu telat banget buat Nodar yang hidupnya berakhir tragis, bahkan sebelum upacara pembukaan Olimpiadanya dimulai. Kecelakaan sepeda.
Kita seringkali melihat atlet Paralimpiade sebagai simbol kekuatan dan juga semangat pantang menyerah kan? Tapi, di balik kisah inspiratif mereka, ada risiko yang sama besarnya dengan atlet manapun tuh. Dimana, kalau jatuh sedikit nih, bisa berakibat fatal teman-teman. Ini adalah kisah dari Bahman Golbarsnechat, satu-satunya atlet sepeda dari Iran di Paralimpiade Rio di Januari tahun 2016. Sebelum dikenal sebagai atlet, aslinya si Bahman ini udah punya list achievement panjang di hidupnya. Dia sempat jadi veteran perang Iran-Irak, dikasih medali karena kaki kirinya hilang waktu nginjak ranjau darat, kemudian menangin 12 medali emas dan 1 medali perak dalam cabang angkat besi juga. Sampai akhirnya dia pindah olahraga jadi atlet pesepeda karena mengalami cedera bahu di tahun 2006. Nah, setelah latihan terus-menerus, akhirnya bapak ini ikutlah tuh Paralimpiade Rio tahun 2016 dengan kategori road race kelas C45 untuk atlet dengan bagian tubuh bawah pernah mengalami kecacatan atau amputasi. Ya isinya itu tetap jalur panjang sebenarnya, lalu juga penuh tanjakan, turunan, belokan, dan kecepatannya tuh ngeri-ngeri banget. Waktu lomba berlangsung, Bahman ini aslinya lagi ngejar posisi. Tapi karena jalurnya tuh turunan curam, entah bagaimana nih, Bahman tiba-tiba kehilangan kendali atas sepedanya, lalu terjatuh dan kepalanya tuh menghantam batu dengan begitu keras. Meskipun dia pakai helm, kali ini benturannya terlalu parah teman-teman. Dalam perjalanan ke rumah sakit, jantung yang Bahman berhenti berdetak. Di hari itu, putranya nggak menerima kabar ayahnya menang medali lagi. Dia justru menerima kabar bahwa kini dirinya telah menjadi seorang yatim piatu. Ibunya juga sudah lebih dulu meninggal karena kanker beberapa tahun sebelumnya. Kisah ini jelas nyadari kepada kita semua ya, bahwa di balik setiap perjuangan seorang atlet, ada resiko besar yang selalu mengintai. Francisco Lazaro. Kalau tadi banyak atlet yang berujung meninggal dunia karena ikut olimpiade yang perlu pakai alat kayak sepeda ataupun papan kecil, kali ini ada atlet lari bernama Francisco Lazaro yang menjadi salah satu korban tragis dalam Olimpiade Stockholm di tahun 1912 lalu. Jadi ceritanya, atlet maraton asal Portugal ini jago banget teman-teman karena sudah sering ikut kompetisi lokal dan juga selalu juara. Kebetulan di usia 24 tahun, Lazaro kepilih lah tuh buat mewakili negara Portugal. Nah, saat itu dia tuh punya sebuah ritual aneh sebelum lari, yang mana adalah dia tuh selalu melapisi kulitnya dengan minyak. Ini dilakukan demi mencegah keringat berlebih dan juga bikin tubuhnya tetap dingin selama lari maraton ini. Sebuah ide yang kelihatannya cerdas kan? Tapi sayangnya, ritual yang dia anggap sebagai senjata rahasia ini justru menjadi sebuah kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Iya, alih-alih mendinginkan, lapisan minyak ini tuh malah menyumbat pori-pori kulitnya. Tubuhnya nggak bisa berkeringat teman-teman. Padahal keringat itu kan cara alami tubuh buat buang panas ya. Alhasil makin lama dia berlari, tubuhnya semakin overheat teman-teman. Dan di kilometer ke-30, Lazaro berujung tumbang. Badannya ambruk, nggak sadarkan diri, dan waktu dibawa ke rumah sakit, dirinya dinyatakan meninggal keesokan harinya tuh akibat dehidrasi parah dan juga komplikasi serangan panas. Speed skiing. Dari namanya aja nih, cabang olahraga yang satu ini kayaknya udah nyeremin banget ya. Soalnya atlet-atletnya tuh harus berlomba meluncur di lintasan es curam dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam kalau mau menang dapetin medali. Ya sebenarnya waktu cabang olahraga ini tuh dimasukkan ke dalam Olimpiade Albertville di tahun 1992 lalu, banyak yang berujung pada protes. Tapi tetap aja itu banyak yang daftar. Dan salah satunya adalah Nicolas Bokatai, yaitu atlet ski asal Swiss yang umurnya itu baru aja menginjak 27 tahun dan lagi berada di puncak karirnya. Sayangnya, waktu dia lagi pemanasan pagi sebelum berlomba nih, kecepatannya tuh nyampe 180 km per jam. Cuma di jalurnya itu ternyata ada alat berat, yaitu mesin pengeruk salju yang lagi parkir di sisi lintasan dan ketutupan bukit kecil sehingga Nicolas tuh nggak mengira ada begituan di jalurnya itu. Dalam sekejap, Nicolas pun langsung nabrak ke mesin itu dan dirinya meninggal di tempat tanpa bisa ditolong sama sekali. Perlu kalian tahu juga nih, setelah tragedi ini pihak Olimpiade kena kritik abis-abisan karena masa iya ada alat berat di jalur latihannya. Alhasil, cabang speed skiing pun langsung dicabut dari Olimpiade serta sampai sekarang nggak pernah dipertimbangkan kembali. Kematian ganda.
Pada Olimpiade musim dingin 1964 di Austria, cabang olahraga luge, yaitu seluncur es, pertama kali dipertandingkan. Namun, debut ini tuh diwarnai oleh sebuah tragedi yang menimpa atlet Polandia Inggris bernama Kazimierz Kaspiszewski. Kazimierz yang dijuluki sebagai paman karena menjadi atlet tertua di usia 55 tahun, sebenarnya masih dalam kondisi fisik yang prima. Masalahnya itu soalnya bukan pada dirinya, tapi lagi-lagi nih pada lintasan seluncurnya yang sangat buruk dan juga berbahaya tuh. Hingga banyak atlet lain yang juga sering jatuh saat latihan. Nah, saat sedang berlatih, sialnya nih, papan seluncurnya si paman ini kehilangan kendali dan juga keluar lintasan dengan kecepatan tinggi. Dia cedera parah di bagian tengkorak dan juga panggulnya tuh teman-teman. Ya, meskipun sempat berjuang, dirinya mesti meninggal dunia keesokan harinya saat menjalani operasi darurat. Nah, di saat orang-orang belum selesai berduka, tragedi kedua terjadi nih teman-teman. Kali ini ada atlet ski asal Australia bernama Ross Milne yang pada waktu itu baru berumur 19 tahun, berujung kehilangan nyawa akibat kehilangan kendali waktu latihan, turun lintasan ski dan juga berujung nabrak sebuah pohon. Suasana yang harusnya semangat berubah total teman-teman, jadi suram banget dan banyak orang mempertanyakan keamanan Olimpiade pada saat itu. Serangan Munich. Berikutnya ada tragedi paling kelam dan juga terkenal dalam sejarah Olimpiade yang dikenal sebagai pembantaian Munich. Peristiwa ini terjadi pada Olimpiade musim panas 1972 di Munich, Jerman sana. Saat itu, 8 anggota organisasi militan Palestina bernama Black September menyusup masuk ke wisma atletnya. Mereka bawa senjata, ngebobol apartemen, lalu 2 atlet Israel langsung dibuat tewas di tempat dan 9 sisanya dijadikan sebagai sandera. Olimpiade yang harusnya diraih sama banyak orang malah berubah menjadi film action horor di dunia nyata. Kabarnya kelompok ini meminta Israel untuk ngebebasin ratusan tahanan Palestina serta minta helikopter juga buat kabur ke Mesir juga tuh. Pihak berwenang Jerman sebenarnya udah mencoba melakukan operasi penyelamatan demi bisa membebaskan para sandera di sana. Cuma sayangnya operasi penyelamatan tersebut gagal total dan berakhir menjadi pertumpahan darah. Pada akhirnya, 9 sandera Israel dibuat tewas teman-teman. Lalu 5 dari 8 teroris ditembak mati dan 1 polisi Jerman juga mesti gugur di tempat. Larry Nassar. Dan terakhir, tragedi yang satu ini bukan karena jatuh di lintasan ataupun adanya kesalahan teknis ya, tapi soal skandal pelecehan yang mengguncang dunia olahraga. Iya, gue ngomongin kasus Larry Nassar, yaitu dokter dari tim senam Amerika yang ternyata nih menyimpan skandal kelam yang sangat serius. Jadi dia ini tuh harusnya nanganin atlet-atlet yang tampil di Olimpiade, di mana ngebantu para atlet pulih dari cedera, tempat buat bertukar pikiran, dan juga nemenin latihan sehari-harinya juga. Taunya di balik jas putih yang dia pakai, si Larry ini malah nyimpen sisi yang gelap banget. Kejadian ini bikin kaget orang-orang di tahun 2016 tuh, karena ada beberapa atlet yang ngomong secara publik kalau dia mendapat perlakuan tidak senonoh dari sang dokter. Kirain mah hilaf, taunya malah jadi bom waktu teman-teman, karena ada 250 korban yang muncul dan mengaku mengalami kejadian yang sama. Korbannya juga para pesenam top dunia seperti Simone Biles, Ellie Resman, Gabby Douglas, dan juga masih banyak lagi bintang Olimpiade lainnya. Semuanya pada trauma teman-teman. Ya beruntungnya kasus ini berakhir di pengadilan, di mana pada tahun 2018 Larry dijatuhi hukuman 100 tahun penjara alias dia bakal menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Tragedi ini bukan cuma ngejatuhin Larry, tapi mengguncang organisasi USA Gymnastics dan juga Komite Olimpiade Amerika Serikat tuh, karena mereka dianggap menutup mata atas kejadian yang menimpa para korbannya. Dan hasilnya, pemerintah Amerika sampai turun tangan dengan ngebayar settlement miliaran rupiah untuk mereka semua. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.